E-Learning Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II adalah pusat pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya air dari hulu hingga hilir yang akan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang sumber daya air, energi baru terbarukan, dan lingkungan. Materi e-learning ini merupakan kerjasama Pusat Pengembangan Sumber Daya Air atau PPSDA ITB dengan Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Hidroinformatika adalah cabang dari ilmu informatika yang berkonsentrasi pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang sumber daya air. Contoh-contoh penerapan hidroinformatika antara lain manajemen database hidrologi, optimasi pola operasi bendungan, prediksi banjir dengan menggunakan machine learning, rekomendasi jalur evakuasi keruntuhan bendungan dengan AI, serta kembaran digital atau digital twin dari sistem sumber daya air. Penguasaan bidang keilmuan hidrodinamika membutuhkan pengetahuan yang kuat pada bidang hidrologi, hidraulika, matematika, teknologi informasi dan komunikasi, serta konteks praktik dan sosial. Hidroinformatika pada awalnya tumbuh dari bidang komputasi hidraulika atau yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi. Ketika permasalahan tersebut menjadi sangat kompleks dan melibatkan sangat banyak variabel, sehingga lingkup kajiannya tidak hanya pada konteks hidrologi dan hidraulika saja, tetapi juga terkait dengan konteks lingkungan, sosial, ekonomi, dan regulasi, sehingga membutuhkan kajian yang komprehensif dan sistemis. Permodelan pada kasus hidroinformatika umumnya memodelkan skenario solusi-solusi permasalahan sistem sumber daya air yang dihadapkan pada batasan-batasan dunia nyata. Misalnya, pada kasus suatu daerah yang kerap terjadi banjir, beberapa skenario solusi dapat diusulkan. Bidang hidrologi dan hidraulika akan menghasilkan permodelan untuk skenario-skenario tersebut. Kemudian, bidang hidroinformatika akan mengevaluasi skenario permodelan fisik tersebut ke dalam konteks yang lebih luas sebagai sistem dinamik yang terhubung dengan parameter sosial, lingkungan, ekonomi, dan regulasi. Untuk mengevaluasi skenario-skenario tersebut, dapat digunakan metode-metode klasik seperti sistem scoring, analitik hierarki proses, preference ranking organization method for enrichment of evaluation, dan teknik for order of preference by similarity to ideal solution. Pada situasi yang lebih kompleks, seringkali evaluasi solusi membutuhkan skenario dengan jumlah yang lebih banyak. Namun, untuk menghasilkan satu skenario solusi dibutuhkan upaya yang besar. Bidang hidroinformatika kemudian mempergunakan kemampuan machine learning atau pembelajaran mesin. Program machine learning tersebut dapat diperintah untuk mempelajari skenario-skenario yang telah dibuat, mengenali pola-pola, sehingga dapat membuat solusi-solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Selain pada aplikasi untuk sintesis skenario, hidroinformatika juga memanfaatkan machine learning untuk mempelajari data-data, menemukan pola, dan membuat prediksi. Misalnya, prediksi data hujan berdasarkan data-data satelit. Selain machine learning, hidroinformatika juga memanfaatkan bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. AI pada dasarnya merupakan algoritma yang dibuat untuk mempelajari data, kemudian memberi rekomendasi keputusan atau membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, AI dapat diterapkan pada kasus peringatan dini bencana atau early warning system. AI dibuat untuk mempelajari data-data hubungan antara curah hujan dan kejadian banjir, sehingga pada implementasinya AI dapat membaca data hujan real time. Kemudian, memberikan rekomendasi peringatan dini bencana jika membaca data-data yang mengindikasikan curah hujan ekstrim. Selain sistem database, machine learning, dan AI, dewasa ini bidang hidroinformatika juga sedang mengarah ke penggunaan IoT atau Internet of Things dan Evolutionary Algorithm. Penggunaan Internet of Things misalnya adalah membuat sistem pintu air yang terkoneksi secara jarak jauh, sehingga dapat mengirim informasi serta dikontrol dari jarak jauh melalui koneksi internet. Adapun evolutionary algorithm adalah penggunaan metode-metode pemecahan masalah yang meniru bagaimana alam bekerja. Misalnya meneliti bagaimana suatu koloni lebah bekerja untuk mencari makanan, kemudian menerapkannya pada permasalahan sistem sumber daya air. Terima kasih telah menyaksikan e-learning Water and Renewable Learning Center. Nantikan video e-learning kami selanjutnya.